Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom, shalom teman-teman pecinta ibadah online GBIS Haleluya Palur. Mari sebelum kita melakukan ibadah online pada sore hari ini, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinannya. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami melakukan ibadah online. Kiranya Engkau pimpin ya Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu, dengan puji-pujian dari tim kami dan untuk kru musik, semoga dipersatukan sehingga bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Dan juga haleluya, kiranya Engkau pimpin yang membawakan firman, kiranya Engkau pimpin dan berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita datang lagi dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah online pada saat ini. Tuhan saat ini mengasihi Bapak Ibu Saudara. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara, saat ini Tuhan telah membuka tangannya untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Dia menyelamatkan jiwa kita. Haleluya Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa.
kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu Tuhan, atas salibmu Tuhan, yang melepaskan kami, menebus dosa kami, menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami tetap bersuka cita terus Tuhan, untuk bangkit menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Setiap yang diberi berkati katakan amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit,
kuasanya. Kita buat iblis gentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, memberikan sukacita penuh pada kami Tuhan malam hari ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa roh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Temukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Lakukanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pencinta ibadah online. Ya, di situasi dan kondisi sekarang ini yaitu situasi new normal, kita harus benar-benar mengikuti 5M yang telah dicanangkan oleh pemerintah, yaitu instruksi pemerintah. Yang pertama yaitu jangan lupa kita selalu kemana-mana harus memakai masker. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, dimanapun kita pergi dan kita berada, kita harus mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir ya. Di air yang mengalir agar supaya kita selalu bersih dan terhindar dari segala virus apapun. Yang ketiga, jangan lupa kita menjaga jarak ya. Dan kemudian yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir yaitu kita mengurangi mobilitas ya, agar supaya kita sehat, keluarga kita sehat, dan bangsa kita terbebas dari COVID-19. Demikianlah, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat belajar firman Tuhan bersama dengan GBS Haleluya Palur. Bagi jemaat yang masih mencintai ibadah online, yang juga jemaat yang masih mengikuti ibadah online, jemaat GBS Haleluya Palur, mari sama-sama satukan hati. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Sore ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman-Mu. Supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang menikmati kemenangan demi kemenangan. Maka Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah pemberitaan firman. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita belajar tentang jalan menuju kemenangan. Berkali-kali Yesus akan ditangkap oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam kepala, oleh ahli-ahli Taurat, karena mereka merasa tersinggung. Tetapi setiap kali akan ditangkap, lolos. Yesus tidak dapat ditangkap oleh mereka. Satu contoh, suatu saat Yesus mengajar tentang perumpamaan kebun anggur. Seorang tuan
memiliki kebun anggur yang luas, disewa oleh para penyewa. Lalu sang tuan pemilik itu datang, mengutus orang-orang untuk datang meminta bagiannya, tidak dikasih. Sampai akhirnya mengirimkan anaknya yang tunggal, dibunuh. Orang Farisi tersinggung, Yesus akan ditangkap, tetapi tidak dapat menangkapnya. Nah, suatu saat Yesus berada di rumah Simon si kusta. Ada seorang perempuan yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Lalu orang-orang Farisi, ahli Taurat, kepingin menangkap Yesus karena si wanita itu dianggap wanita pelacur. Tetapi Yesus tidak dapat ditangkapnya pula. Dan masih banyak, berkali-kali Yesus akan ditangkap tetapi lolos terus. Kenapa? Karena belum tiba saatnya. Dalam Matius 26 ayat 45, Matius 26 ayat 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Sudah tiba saatnya. Sudah sampai waktunya. Yesus akan ditangkap. Yohanes 18 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus, orang Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Matius 26 mengatakan tentang saatnya belum tiba. Dan dalam Yohanes ini, pada awal penangkapan Yesus, Yesus pun akan ditangkap mereka, tetapi mereka tidak dapat menangkapnya. Sehingga Yesuslah yang menyerahkan diri kepada mereka. Kenapa? Karena saatnya sudah tiba. Waktunya sudah selesai Yesus. Sehingga Yesus menyerahkan diri. Yesus sudah melewati pintu gerbang kemenangan. Yang walaupun kelihatannya Yesus harus melewati berbagai macam kesengsaraan. Tetapi sebenarnya Yesus masuk pada gerbang kemenangan. Nah, tanggung jawab Yesus kepada muridnya belum selesai. Di saat keadaan yang sangat sulit, Yesus masih mengatakan, izinkan mereka untuk pergi. Kalau kamu mau menangkap aku, silakan, ini tangkap aku. Tetapi izinkan mereka pergi. Lihat kecintaan Yesus kepada para muridnya. Lihat tanggung jawab Yesus kepada muridnya. Berbahagialah orang yang cinta pada Yesus. Karena Yesus punya tanggung jawab yang luar biasa.
dalam hidup mereka. Nah, kecintaan Petrus kepada Yesus yang menjadi junjungannya ini benar-benar cinta yang luar biasa. Sehingga pada saat sebelum Yesus ditangkap, Petrus marah. Lalu dia membacok Malkus dan untung hanya kena telinganya. Sehingga Malkus kehilangan daun telinga. Disitulah letak pelajaran pintu gerbang kemenangan yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan? Yesus ambil telinga Malkus, lalu telinga itu ditempelkan, dan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Petrus, sarungkan pedangmu." Jadi kita melihat di dalam keadaan yang sulit, Yesus sudah diambang kesengsaraan, tetapi Yesus masih menerapkan hukum yang luar biasa. Namanya hukum kasih. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Petrus lupa pelajaran ini. Petrus lupa apa yang diberitahukan kepadanya. Bahwa dia harus mengasihi musuhnya, bahwa dia harus mendoakan musuhnya. Tetapi kenyataannya Petrus mengangkat pedangnya dan membacok si Malkus. Jadi jangan hanya menjadi orang Kristen yang menjadi pendengar firman saja. Pinter kalau mendengarkan firman. Yesus kepingin setelah mendengarkan firman, praktekkan Petrus. Jangan marah Petrus, tetapi praktekkan. Nah, jangan lupa, Allah tidak butuh dibela kok. Ya, Petrus mengatakan, aku akan membela engkau guru, aku akan membela engkau Tuhan. Tuhan tersenyum, aku tidak perlu kamu bela, justru aku yang membela kamu. Siapa yang bisa menangkap aku? Tidak ada selain aku yang menyerahkan diri kepada mereka. Yesus ingin menunjukkan ketaatannya pada jalan ceritanya Allah, bukan pada jalan ceritanya sendiri. Skenarionya Allah menyerahkan Yesus kepada dunia agar dunia menyalibkan Yesus. Nah, Yesus adalah guru yang perlu kita teladani. Di saat penangkapannya, Yesus masih memberikan contoh perbuatan kasih, yaitu menempelkan telinga si Malkus. Taurat Musa mengatakan, Taurat Musa ini menjadi pegangan bagi orang Israel, menjadi pegangan bagi orang Yahudi. Taurat Musa ini merupakan buku kitab suci yang harus mereka terapkan. Apa yang dikatakan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 21 ayat 24. Bahkan ajaran ini disetujui oleh sebagian besar umat manusia yang ada di dunia ini. Tetapi apa yang diajarkan Yesus? Lukas 6 ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Sekali lagi,
Ini bukan teori. Ini bukan teori yang terdapat dalam Alkitab. Atau ini bukan hanya sekedar ayat hafalan. Tetapi ini merupakan ayat yang harus diterapkan. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Jangan membalas. Tetapi justru kita harus memberikan dengan rela hati. Yesus memasuki pintu gerbang kemenangan melalui praktek kasih. Dengan menerima tamparan, dengan menerima pukulan, dengan menerima cambukan, bahkan menerima mahkota duri. Di pundaknya dia harus memikul salib dan sampai mati di kayu salib. Yesus telah menerapkan, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kirimu. Jalan salib bukan jalan yang dibuat oleh kuasa gelap untuk melucuti kuasa Yesus, tetapi jalan salib adalah jalan yang dibuat oleh Allah, yang harus dilewati oleh Yesus untuk menuju kemenangan. Maka nikmati kebahagiaan jika kita menjadi murid Yesus. Nikmati kebahagiaan jika kita menjadi murid Yesus. Bagaimana cara menikmati kebahagiaan itu? Di pintu gerbang kesengsaraan, Yesus mengajarkan kepada kita tentang praktek kasih yang harus kita lakukan. Kalau kamu ingin menang, terapkanlah kasih di dalam hidupmu. Kalau kamu ingin menang, doakan musuhmu. Satu pelajaran yang sulit. Tetapi kalau kita ingin hidup berkemenangan terus-menerus, jalan menuju kemenangan adalah praktek kasih dalam hidup kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Yesus mengalami kesengsaraan di kayu salib, tetapi Yesus masih mengatakan, izinkan mereka pergi. Aku akan melindungi kamu sampai kesudahan alam. Jangan hanya menjadi murid yang hanya hafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi jadilah murid yang berani praktek ayat-ayat Alkitab. Sehingga perjalanan hidup kita diwarnai dengan ayat-ayat yang kita terapkan. Amin. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang mengajarkan kami untuk masuk melewati pintu kemenangan. Menerapkan kasih di dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan hidup kami selalu menikmati kemenangan demi kemenangan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan berikan kepada kami keberanian untuk menerapkan kasih di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah kita, ada beberapa pengumuman yang akan saya berikan. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan harus sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tidak boleh kita lewatkan. Dan protokol kesehatan saat ini sudah menjadi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas yang harus kita kurangi. Taati agar kita menjadi contoh. Peserta ibadah online, tolong di-like ya. Nggak rugi nge-like. Lalu
di-share kepada teman-teman lain. Supaya teman-teman lain juga dapat beribadah bersama-sama melalui ibadah online yang di-share dari kita. Yang ketiga, yang penting juga tolong diberi komen supaya ada evaluasi bagi pelayanan kami. Agar pelayanan kami boleh makin maju. Dari komen-komen yang kami baca, dari kritik, saran yang kami terima, kami akan lakukan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah online kita dengan bersama-sama tunduk kepala. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu. Haleluya. Tuhan, kalau sudah akhiri dalam ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini, Engkau berikan hikmat akal budi kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta dengan menteri-menterinya, sampai gubernur, wali kota, bahkan sampai tingkat RW dan RT. Mari Tuhan, mereka boleh bersatu padu, sehati, sejiwa untuk membangun bangsa negara ini Tuhan. Bangsa yang cinta Tuhan, bangsa yang mengasihi Tuhan, dan bangsa ini diberkati Tuhan dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan Tuhan akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Mari Tuhan, kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu menaungi bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi, mata-Mu tertuju kepada bangsa dan negara kami. Yalah Tuhan, kalau saat ini bangsa dan negara kami masih ada di tengah-tengah satu wabah corona COVID-19, kiranya Tuhan yang campur tangan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan perlindungan, Engkau yang akan memberikan sukacita, penghiburan, damai sejahtera untuk setiap bangsa dan negara kami ini, sehingga rakyat di Indonesia boleh bersyukur, boleh mencintai bahwa bangsa ini, negeri ini adalah bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera karena ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kuasa dalam doa ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan hari ini Tuhan, kami masih berdoa untuk Pak Hinanto. Kau pulihkan dengan pemulihan yang ajaib. Ibu Suheni, Kau jamah penyakit gulanya, sehingga penyakit gulanya jadi normal. Kau jamah Pak Budi, supaya kakinya menjadi normal. Engkau jamah Octavianus Hendrawijaya dengan organ-organ tubuh yang baru. Engkau jamah Lili yang sakit jantung. Engkau jamah Bu Sarjono yang jatuh dan kakinya patah. Engkau jamah Pak Sarjono yang memiliki penyakit stroke. Engkau jamah Pak Paulus Sugito dengan pemulihan yang sempurna. Engkau jamah Ibu Sriono juga proses pemulihannya Kau percepat. Terima kasih Bapa. 9 saudara kami bawa di bawah kaki salib. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terimalah kemurahan Allah yang luar biasa ini yang dicurahkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Jamaah Tuhan. Dengan jamahanmu, mereka boleh menikmati sukacita yang sempurna, beraktivitas
tanpa rasa takut dan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, saudara yang dikasih Allah. Sebelum kita berpisah, kedangkanlah tangan-Mu. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tangga-Mu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau pun heran karena Engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan